Jadi menurut gue ya, ini ya, seniman itu jangan jadi corong penguasa ke rakyat atau ke masyarakat. Lu nggak usah menyuarakan suara Pak Prabowo kepada masyarakat. Jadi sebaliknya harus diputar. Lu menyuarakan suara masyarakat ke Pak Prabowo. Lu kan deket nih kan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sekarang presiden nih. Nantilah dilantiknya Oktober. Iya. Tapi menang sih udah ya. Siapa nih? Egy Hao, Kiki. Lu dekat, suarakan dong suara masyarakat ke Pak Prabowo. Gue kan gak dekat. Bukan artinya malah kita jadi jubirnya dia yang bilang, hei masyarakat, Pak Prabowo tuh maunya begini. Itu terbalik. Jadi lu menjadi suara masyarakat di depan penguasa, bukan suara penguasa di depan masyarakat. Wah itu di quote tuh. Ya kedatangan lagi Semi nih, gokil. Semi ini sangat viral sekali di konten saya ya, gila. Dan itu saya kaget, maksudnya untuk tiba-tiba ngundang Semi, Not Slim Boy dan seviral itu teman-teman. Gua nggak tahu kenapa itu bisa viral ya, mungkin karena pas momennya aja kali Sem ya, bener ya? Nggak, karena gue memang ditunggu opininya. Jadi sebenarnya Komika tuh ada dua, yang ditunggu personanya, yang ditunggu ceritanya. Kalau gue ditunggu opininya. Jadi orang tuh nggak tertarik sama cerita gue. Makanya gue kan nggak pernah masuk infotainment. Lu istri gue aja lu nggak tahu kan. Anak gue ulang tahun yang keberapa. Nah kalau lu kan udah mulai dicari nih istrinya siapa. Anak baru melahirkan nih anaknya gitu. Iya benar. Kalau gue nggak ditunggu itunya. Gue ngerasa ya memang orang ngapain juga sih tahu kehidupan pribadi gue. Tapi karena gue ya gue sebenarnya bukan lama nggak muncul. Tapi gue segmented lah. Nah, lu kan masif. Marketnya juga banyak. Gua liatin lu UFC juga macam-macam lah. Iya. Jadi mungkin orang nunggu-nunggu juga opini gua di Kemal nih. Walaupun di komennya ada sebagian yang haters juga. Ada juga yang ngegoblok-goblokin lu. Ya Mas, semuanya kalau saya emang tolol. Emang udah aja. Udah ikhlas gitu. Ya. Kemal nih nggak imbang nih dengan narsumnya, lu baca dulu. Banyak yang ngomong gitu. Banyak. Tapi kan gue memang pembelaan. Tapi nggak, maksudnya gue kadang-kadang itu kan kalau jadi host emang bukan nggak harus ngerti sih. Maksud gue di sini tuh kayak kemarin waktu sama Panji sebelum sama lu kan sama Panji. Gue nanya ke Panji, coba gue memposisikan diri gue sebagai orang yang nggak tahu Orde Baru, anggap aja gue Gen Z zaman sekarang. Lu jelasin ke gue Orde Baru tuh segila apa? Karena banyak banget Gen Z yang ngomongin Orde Baru di TikTok dan dia bilang enak kok zaman Pak Soeharto gitu. Akhirnya kan dijelasin sama Panji apa segala macam. Jadi ya gue pas misalkan lu jelasin soal Nasakom apa segala macam, ya gue kalau nggak ngerti emang nggak ngerti aja. Iya, menurut gue sih ya itu tujuan host itu bukan terlihat lebih pintar dari narsum. Iya. Justru lu harus menggali narsumnya itu. Ya kayak kenapa viewers gue bisa 800.000, berarti lu berhasil menggali otak gue. Jadi terima kasih juga gitu loh. Siap, terima kasih. Mau bela gue. Oh itu yang lu bilang mau belain gue. Iya, artinya gini kan, lu kan keluar dari zona nyaman lu. Iya. Zona nyaman lu tuh kan ngomongin NBA, ngomongin UFC. Iya benar. UFC gue nggak ngerti sama sekali. Lu mau keluar zona nyaman lu, terus ngasih panggung untuk gua. Kalau Panji dia sebenarnya nggak dikasih panggung sama lu juga, dia punya panggung sendiri lah ya. Untuk Pange, untuk Zari, untuk siapa? Indah waktu itu yang pokoknya yang berhubungan dengan politik. Artinya yang sebenarnya nggak zona nyaman lu gitu. Iya, Totpol datang juga. Totpol ya, Ari. 2 kali lagi udah datang ke sini. Pertama ngomongin yang pertama tuh ngomongin apa ya? Totpol apa ya Dim ya? Pertama ya. Pokoknya kedua Masinton aja. Kita bahas Masinton. Jadi memang udah ya gue sebenarnya bukan zona nyaman sih. Jadi gini, kenapa akhir-akhirnya jadi bahas politik kan orang juga banyak nanya kan. Padahal sebenarnya dari 2014 kayaknya gue udah politik, coblos Pak Jokowi, 2019 juga coblos Pak Jokowi gitu. Jadi dan itu tuh kayaknya bukan karena gue mau bahas politik, tapi sebenarnya circle anak stand up tuh bahas politik. Iya. Ada dulu kita tuh ada yang kayak lu, Bung Rin, terus habis itu ada Panji yang ngomongin soal dari proaktif aja deh. Iya. Itu kan maksudnya circle kita anak stand up kan, Radit, J-Flow gitu-gitu. Jadi dari situ awalnya mungkin keresahan stand up-nya itu cuma seputaran pacaran, seputaran jadi absurd apa. Jadi keresahannya masih di situ. Nambah umur, nambah tua kan keresahannya komika kan berbeda-beda. Iya.
Nah mulai tuh kok BBM begini-gini, kok mulai wah ini kok aneh keputusannya, mulai jadi materi stand up dan akhirnya sampai sekarang bukan jadi maksudnya bukan kayak politik nih nggak zona nyaman Kemal, enggak, tapi ini keresahan gua, makanya gua nanya ke narasumber, keresahan gua gini Sam, ternyata lu menjelaskan gini-gini segala macam, dan akhirnya ya udah masuk gitu. Oke. Begitu doang. Ya artinya kalau disebut bahwa politik ini berat tuh juga gua nggak setuju. Iya. Kalau gua terus terang memang konsisten untuk materi-materi politik dari dulu. Yeah. Makanya gue boleh berbangga hati. Ya, Sam ini paling konsisten nih ngomongin politik. Makanya gue kalau nggak ada event-event politik yang lagi gue juga ngapain juga tampil gitu ya. Karena memang istilahnya nilai jual gue tuh ketika beropini tentang politik, itu aja sih. Bener. Dan di komen itu yang waktu viral itu Sam, kan ada yang komen gini, gue ingat banget. Dan ini ya netizen body shaming ya pastikan. Ini siapa sih si gendut, so tahu, so asik gitu kan. Terus ada yang komen gini balas di bawah, loh dia adalah salah satu stand up komedian yang ikut demo reformasi. Lu jangan main-main sama Not Slim Boy. Ada yang ngomong, ada belain lu kayak gitu kan. Terus nah berantem aja mereka. Nggak, tapi kalau lu pribadi kan lu memang ikut demo kan. Lu sering jadi materi stand up juga kan soal lu ikut demo reformasi. Dan lu ada waktu itu sempat upload fotonya kan? Sempat foto ya? Enggak ada sih. Enggak ada ya? Waktu itu enggak masuk dokumentasi, tapi ada dokumentasi kalau dicari-cari di kampus ada mungkin ya. Oke, nah lu itu berarti ikut demo reformasi langsung di lapangan kan? Berarti itu gimana ceritanya tuh Sam? Jadi sebenarnya gini, kalau gua mengklaim bahwa gua adalah aktivis 98, gua juga enggak pernah ngeklaim gitu. Oke. Tetapi itulah kalau nasib lu tuh ditentukan oleh waktu lu lahir. Makanya gua enggak terlalu percaya zodiak. Zodiak itu kan nasib lu dipengaruhi oleh bulan lu lahir. Ya kan? Jadi kalau misalnya bulan Mei Taurus ya, sifat lu akan begini. Gue lebih percaya Feng Shui. Feng Shui itu adalah ada ini kan, Feng Shui itu ada misalnya lu sio naga atau apa. Gue sio naga, lu sio apa? Gue ular. Ular itu berdasarkan tahun lahir. Nasib lu tuh nggak jauh dari tahun lahir lu. Karena gue sio naga lahir 76, 98, gue lagi tingkat akhir, gue masuk kuliah 94. Pas 98 tuh gue udah tingkat keempat. Udah semester 8, artinya udah tinggal skripsi, gak ada kerjaan. Artinya apa ya? Begitu ngelihat misalnya di majalah Forbes, oh ini Soeharto adalah salah satu dari nomor 6 kalau gak salah. 6 kepala negara terkaya di dunia saat itu. Tapi kok teman-teman gue pada di PHK dan sebagainya. Jadi gue aktivismenya bangkit tuh. Wah, berarti ini ada yang gak benar nih, demo gitu kan. Demo. Ada orang-orang yang di PHK tetapi Soeharto orang yang terkaya di dunia. Demo. Jadi artinya saat itu karena gue lahirnya tahun 76, di tahun 98 gue 22 tahun. Lagi membara-membaranya gitu. Gue turun ke jalan gitu loh. Bukan artinya gue anti rezim. Ya memang karena melihat kondisi saat itu, akhirnya gue anti rezim saat itu gitu loh. Kalau bisa dibilang ini nggak, waktu itu banyak atau nggak lu nya pribadi deh bisa dibilang FOMO nggak jatuhnya? Ya kalau bilang FOMO ya gue nggak setuju juga ya, karena gue mengerti apa yang gue suarakan. Ya kan? Gue mengerti, gue baca di Forbes bilang Soeharto terkaya di dunia, tetapi kok nilai tukar dolar waktu itu membumbung tinggi, harga-harga naik gitu. Terus yang paling jadi picunya adalah demo terus tanggal berapa ya terjadi penembakan mahasiswa yang di Jakarta. Itu jadi demonya semakin besar-besaran. Lalu dipicu mungkin ada provokator, ada penjarahan dan sebagainya. Itulah yang terjadi tahun 98 dan gue menyaksikan semua. Jadi abis demo pulangnya nonton TV, lihat penjarahan di Jakarta, besoknya demo seminggu. Jadi dari penjarahan ke Soeharto mundur tuh tanggal 21 Mei. Oke. Itu kita tuh nontonin TV, Soeharto mau mundur ya. Itu pas yang saya menyatakan mengundurkan diri, itu di depan TV kita kayak bener-bener, karena kita nggak punya ongkos, gue nggak punya ongkos pergi ke Jakarta ya. Jadi gue nonton di TV doang. Itu bener-bener teman-teman waktu itu yang nonton TV tuh teriak gitu kayak perjuangan kita berhasil. Abis itu terus kita ngapain? Abis itu memang ada kekecewaan yang instan juga. Kan memang undang-undang dasarnya akhirnya bilang bahwa yang menggantikan wakil presiden, lalu ada sidang istimewa 99. Yeah. Jadi itu pemilunya tuh baru 97, 98 Soeharto turun, dijatuhkan, 99
itu kita apa? Sidang istimewa. Sidang istimewa. Ya, dan akhirnya menaikkan Pak Habibie ya sebagai presiden ya. Itu dari 98. Oh, itu dari 98. Timeline-nya 98 ya. 98. Lalu 99 itu justru sidang istimewa, pertanggungjawaban Habibie tidak diterima. Lalu diangkatlah presidennya Gus Dur dan di sidang istimewa itu. Karena gue waktu pas kan gue apalagi gue orang Kalimantan ya. Gue kan ngelihat itu semua dari televisi aja gitu. Dan di posisi gue ketika 97 98 itu, gue itu SD kalau nggak salah. Pokoknya masih SD lah intinya. Jadi orang tua lagi nonton TV tuh lihat tuh lagi akhirnya Pak Soeharto turun gitu-gitu. Memang dampaknya ke gua tidak ada. Tidak ada. Karena kan sekali lagi bukan orang ibu kota gua dan gua di Kalimantan Timur Samarinda. Jadi gua gitu ya Pak. Iya tuh. Wah akhirnya kita punya pemerintahan yang baru. Kita mau punya presiden yang baru setelah 32 tahun. Orang tua kan cuma ngomong kayak gitu kan. Dan itu tuh kalau dibilang yang gue bahas sama Panji juga Gen Z, gue nggak ngerasain Orde Baru, jadi gue nggak tahu Orde Baru tuh segimana. Ya, jadi tahun 98 itu akhirnya, kan sebelum tahun 98 tuh kalau ditarik ke pemilu 55 itu multi partai. Terus pemilu pertama setelah Orde Baru tuh 71 itu juga masih multi partai. Lalu partai dipaksa fusi menjadi 3 partai, yaitu Golkar, PDI, bukan PDIP ya, sama P3. Di mana PDI adalah fusi partai-partai non-Islam dan nasionalis ya. Ada partai Kristen juga di situ. Lalu P3 itu fusi dari partai-partai Islam. Jadi Masyumi, Nahdlatul Ulama, semua dimasukin nih di situ ke P3. Nah, tahun 98 tuh kembali multi partai. Makanya ada muncul partai-partai baru waktu itu. Misalnya PAN ya. Terus PKB gitu. Jadi pemilu lagi tuh 99. 99. Lalu ada sidang istimewa berdasarkan hasil pemilu itu gitu loh. Dipilihlah Gus Dur dan Megawati gitu loh. Iya dan memang kalau orang tua sih dulu seseneng lo ya. Maksudnya orang tua gua kayak pas Pak Soeharto turun tuh kayak wah, akhirnya Pak Soeharto. Iya, ya karena gini loh. 32 tahun berkuasa, kita nggak tahu ini gimana cara nuruninnya. Iya. Kalau Pak Jokowi ya seistilahnya brengsek-brengseknya dia mungkin ya dalam tanda kutip, tolong gue jangan dituntut gara-gara itu. Tapi yang ngomong dia brengsek banyak ya salah satunya. Tapi kita udah tahu ya 10 tahun dia tuh 2 periode tuh harus turun. Kalau Pak Harto tuh dulu kita nggak tahu nih sampai kapan nih orang nih ya. Gitu loh. Jadi ketika dia diturunkan oleh gerakan publik saat itu, kita tuh bener-bener lega gitu loh. Walaupun setelah 2 tahun, setahun kekecewaan terhadap yang rezim baru juga ada. Makanya muncul waktu itu stiker-stiker yang gambar Pak Harto lagi gini, enak. Zamanku tuh. Iya, itu kan mulainya di situ gitu. Iya, karena ternyata setelah reformasi masih tetap mengecewakan ya. Mengecewakan gitu loh. Ya kan memang nggak bisa instan juga ya perubahan-perubahannya karena keterpurukan ekonomi dan sebagainya. Dan sampai saat ini sebenarnya rezimnya Soeharto masih berkuasa. Bahkan berkuasa lagi dengan Pak Prabowo yang adalah mantan istri, mantan suami, menantunya. Menantunya. Iya. Bener-bener. Jadi sebenarnya Orba itu kalau kata orang-orang nggak pernah lengser dari Indonesia, tetap menguasai ekonomi. Jadi Tommy Soeharto, Bambang tetap kaya dan aset-asetnya banyak gitu. Dan Pak Prabowo sendiri melalui Pak Hasim yang juga pengusaha, adiknya juga asetnya di mana-mana, yang waktu itu pernah dipermasalahkan oleh Pak Anies itu kan, HGU-nya. Ya, lu kan berarti hidup di timeline Pak Soeharto, masih sempat merasakan pemerintahan Pak Soeharto, plus lu juga merasakan di era kritis lu adalah reformasi sampai akhirnya Pak SBY sampai sekarang. Nah, lu pribadi ada ngerasain ini nggak? Maksudnya kayak jomplang banget nggak, Sam? Dari yang lu merasakan hidup di era Pak Soeharto sampai akhirnya era reformasi, ada yang jomplang banget nggak? Ya dulu tuh apa-apa tuh sebenarnya gini, ketika kita menjalaninya sepertinya biasa-biasa aja. Oke. Ya, bahkan gue pernah nanya sama nenek gue yang waktu dijajah Jepang. Sebenarnya waktu menjalaninya ya sepertinya dijajah Belanda biasa-biasa aja. Walaupun pas yang zaman Jepang tuh nenek gue bilang tuh itu susah banget sih memang. Karena Jepang tuh ketika menjajah Indonesia dia lagi perang. Beda dengan Belanda. Belanda tuh menjajah Indonesia, dia itu membangun Indonesia kan.
dia memang mengkolonisasi Indonesia gitu kan, dibangunlah rel kereta. Jadi ada zaman-zaman keemasan di mana Belanda itu dicintai juga oleh rakyat Indonesia gitu loh. Makanya bisa lama di sini. Jepang itu ketika di Indonesia dia lagi perang. Jadi dia tuh menjarah. Dulu tuh pagar aja ya, besi itu dicopot-copotin. Kalau rumah lu ada pagar besinya diambilin gitu loh, kata nenek gua. Untuk apa? Dilebur lagi untuk dijadiin pesawat, untuk jadiin peluru gitu. Karena dia lagi perang. Jadi dia tuh tidak sempat memerintah seperti Belanda memerintah. Ada kan Belanda tuh ada gubernurnya apa. Jadi dia tuh benar-benar karena dia menang perang gitu, datang ke sini, terus perangnya lanjut, dia butuh dana, ya benar-benar dikuras gitu loh. Oke. Itu nah Jepang. Jepang. Tapi nenek gua waktu itu ngerasainnya ya susah kayak gitu. Pas zaman Soekarno dia lewat, dia bilang ada juga yang rindu Ratu Wilhelmina ada. Oh gitu. Iya. Jadi kalau pas zaman Soekarno dia hidupnya nggak enak gitu, dia enak juga. Remind lagi yang remind sebelumnya. Juga penak zaman Wilhelmina gitu, sama dengan penak zaman Soekarno. Di-remind terus ya. Di-remind terus gitu loh. Kalau gua ya sebagai anak kecil yang hidup di zaman Soeharto ya, ya jelas lebih enak zaman Soeharto lah. Karena anak kecil kan nggak punya tuntutan, apa-apa tinggal minta orang tua gitu loh. Tapi setelah kita pikirkan, dulu tuh terjadi gini loh ya, yang jelas indoktrinasi. Dari masuk SMP lu ada penataran P4. Ya gue pernah dengar tuh. Ada penataran P4. Gimana sih itu? SMP, SMA sampai kuliah gue ikut penataran P4. Jadi sebelum lu masuk ke SD, setelah lulus SD, lu sebelum masuk SMP belajar mengajar, lu seminggu tuh penataran P4. Yang dipelajarin tuh cuma Pancasila, butir-butirnya. Terus begini, nyanyi lagu-lagu daerah, nyanyi lagu-lagu nasional, kayak gitu aja. Jadi kayak di ospek. Tapi ini isinya nasionalis. Tentang Pancasila aja gitu. Oke. Tiap hari baris berbaris gitu. Pengamalan Pancasila ini apa? Itu terus pokoknya. Terus tentang kawasan Nusantara kayak gitu. Dan itu jadi semacam waktu kita ngejalaninnya, wah ini seru gitu aja. Tapi setelah dibilang ya itu doktrin sebenarnya. Doktrin karena Soeharto ini kan takut banget nih. Salah satu doktrinnya itu situ anti komunis. Itu selama seminggu tuh dijejelin aja komunis itu jahat. Pancasila itu berhasil mengalahkan komunis pada tanggal 30 September dan sebagainya gitu. Tiap tahun itu filmnya disuruh tonton. Yang seperti gue bilang di episode yang waktu gue diundang juga kan. Padahal sebenarnya itu bukan film anak kecil. Ngomongin Trotskisme, ngomongin dokumen Gilchrist. Lu aja gak ngerti kan. Anak SD disuruh nonton itu dulu. Gila ya doktrinnya ya. Doktrinnya. Tapi ketika kita ngejalanin ya seru-seru aja. Tapi ketika kita mahasiswa, lu belajar, terus referensi lu juga bertambah kan. Ketika mahasiswa referensi-referensi yang dilarang dulu juga beredar. Ya baca soal buku-buku yang sebenarnya nggak boleh dibaca gua gitu. Buku-buku Pramudia Anantatur dulu nggak boleh dibaca. Sekarang udah ada kan filmnya Pramudia Anantatur itu Rumah Kaca apa yang diperankan sama si Iqbal Koboy Junior. Ya kan? Ini apa? Bumi Manusia. Ya, dulu tuh buku yang dilarang itu. Bumi Manusia. Iya. Kita sekarang tonton. Iya. Semua bukunya Pramudia Anantatur karena dia lekra dilarang. Lekra itu kan under bawahnya PKI. Jadi seniman-seniman yang beraliran kiri gitu loh. Oke. Dilarang semua tuh. Dilarang semua. Ya mungkin kalau lekra masih ada juga lu seniman komika ya bisa aja lu gabung lekra hari ini gitu. Kalau lekra ada ya. Kalau ada. Lembaga Kesenian Rakyat. Iya. Oh itu kepanjangannya. Iya. Itu kayak mungkin Paski lah sekarang. stand up Indo Kiri. Ada tuh stand up Indo Kiri tuh. Tapi kan itu apa? Jadi ketika kita ngejalanin sesuatu mungkin ya biasa-biasa aja. Gitu. Iya. Jadi kebenaran sesuatu itu nggak mutlak mal. Di abad 15-16 itu orang-orang bule itu kerjaannya memang menjajah. Semua punya koloni. Belanda punya koloni, Inggris punya koloni, Spanyol punya. Jadi itu tuh kayaknya adalah tren saat itu orang kulit putih itu harus melakukan kemana-mana ke seluruh dunia dan menaklukkan, jadi conqueror kan sebenarnya. Ada jadi seperti itu. Jadi untuk kebenaran saat itu benar. Tapi ketika kita tarik sekarang itu adalah penjajahan, itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ya kan?
setelah ada konvensi Geneva dan sebagainya gitu, pelanggaran hak asasi manusia gitu loh. Terus di Liga Bangsa-Bangsa juga bilang bahwa tidak boleh ada lagi kolonialisme gitu. Tapi 200-300 tahun sebelumnya semua bangsa Eropa melakukan itu. Iya ya. Sesuatu yang biasa dulu. Sesuatu yang biasa dulu gitu loh. Iya, dan mungkin zaman dulu juga ada gitu juga anak-anak kecilnya kayaknya normal-normal aja. Normal-normal gitu aja gitu. Ya. Oh, ternyata salah ya ternyata gitu. Jadi ya ketika Orde Baru itu ya normal-normal aja. Tetapi setelah kita berkembang, ada pembanding dengan negara-negara lain, ternyata itu banyak menyalahi. Kalau kita tanya orang Korea Utara, ya kalau kita ngeliatnya, kayaknya gimana gitu ya ke Kim Jong Un. Mungkin kalau ditanya langsung ke orang Korea Utaranya karena dia tertutup informasinya dari dunia luar, sayang dia sebenarnya normal-normal aja mungkin hidupnya. Iya juga ya, kita nggak tahu aja ya. Iya. Kita melihatnya kayak wah ini tersiksa nggak enak tinggal di Korut. Padahal orang Korut biasa aja. Sejahtera gitu. Saya gitu. Iya. Tapi mungkin nggak gini Sam. Maksudnya itu kan era Orde Baru itu adalah karena udah lama banget kan. Udah maksudnya tahunnya tuh udah puluhan tahun lah gitu. 32 tahun. Mungkin nggak kalau misalkan ini kita di era reformasi demokrasi lah misal gitu. Mungkin ke demokrasi ini tiba-tiba akan berubah suatu hari nanti karena mungkin sudah ada orang yang kayak ini kayaknya udah nggak bisa nih. Bisa jadi. Kan kalau dulu Eropa juga kerajaan ya. Monarki. Sekarang monarkinya juga sekarang masih ada tapi hanya sebagai lambang aja kan. Atribut gitu. Tetap kekuasaannya mereka misalnya kayak pemerintahannya tetap pakai misalnya di Inggris walaupun ada ratu tetapi pemerintahnya memang dipegang oleh Perdana Menteri. Walaupun Perdana Menteri dan Ratu ini ada hubungan juga lah ya. Artinya saling respect aja. Tetapi keputusannya kan di Perdana Menteri. Gitu. Iya. Dan kalau menurut lu kalau misalkan tiba-tiba berapa puluh tahun ke depan merasa demokrasi udah nggak works di Indonesia misalkan. Bisa jadi. Apa yang cocok? Wah jangan tanya gue lah. Lu mau jebak. Tapi ya. Gak siapa tahu kan. Mungkin cocok ya. Indonesia ini. Jadi sebenarnya kan demokrasi itu. Sebenarnya ada jelek ada bagusnya juga karena kan one man vote gitu kan. Lu bukan karena lu S1, gue S1, koefisien ketika nyoblosnya dihitung kali 10 enggak, tetap 1. Okay. Dengan orang yang tidak berpendidikan tetap 1. Bahkan dengan ODJG itu punya hak pilih. Punya. Di Indonesia tetap 1. Dengan narapidana itu tetap 1. Okay. Dan di lapas tuh katanya Prabowo menang. Jadi Prabowo menang loh, 02 menang gitu loh. Di lapas ya. Jadi itu yang ngebuat sebenarnya ya yang terjadi hari ini gitu. Okay. Desak Anies begitu ramai, Slepet Imit begitu ramai. Ternyata setelah dihitung ya walaupun itu masih menurut quick count ya, itu cuma 25% ternyata orang-orang yang merindukan perubahan, yang senang berdialog gitu loh. Iya. Kalau Panji bilang kemarin yang datang 6.000 lihat dong desak Anies rame 6.000 8.000 ternyata emang 6.000 orang nih nyoblos, bahkan 6.000 aja kalau dikalikan dibagi sama begitu ratusan juta rakyat Indonesia. Ini kan kecil dong nih skupnya nih gitu. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Ya artinya sebenarnya 6.000 ini kan yang mungkin gak terima bansos, tapi setelah diterima bansos. Iya makanya bansos kan jauh lebih worth daripada desak Anies jatuhnya. Iya gitu. Makanya sekarang nanti mungkin ya Anies sebar-sebar bansos sudah selesai. Tapi didesak Anies. Enggak, tapi sebenarnya itulah yang ngebikin demokrasi itu akhirnya jadi tricky. Iya. Terutama ketika incumbent sekelas Pak Jokowi itu ya walaupun tidak ada statement saya mendukung anak saya, tapi dia kan secara tipis-tipis, nggak tipis-tipis sih dia bilang bahwa presiden boleh berkampanye walaupun saya tidak akan berkampanye ya, tapi presiden boleh berkampanye. Habis itu dia bagi-bagi bansos dan anaknya sendiri yang ada jadi salah satu kontestan. Nah itu yang ngebikin demokrasinya itu jadi nggak fair, itu aja sih. Oke. Kalau menurut gue demokrasi masih menjadi pilihan yang paling baik saat ini. Tetapi karena apa yang terjadi di Indonesia ya jadinya nggak fair gitu loh. Karena incumbent bener-bener tangannya ikutan main gitu loh. Mulai dari ngakalin aturan. Sebenarnya kan gini, kalau MK itu nggak diakalin aturannya, Gibran kan nggak boleh nyalonin. Yeah. Dari situ aja udah jelas gitu ya. Artinya itu lu diubah. Terus kalau lu nonton Dirty Vote, sebenarnya kalau lu orang yang ngikutin Indonesia yang diomongin Dirty Vote itu udah tahu semua lu. Ya bahwa
ada kepala daerah yang expired sebelum 2024. Ya. Dan itu ditunjuk oleh Pak Jokowi. Ya melalui Menteri Dalam Negeri. Artinya itu bisa dimobilisasi kan. Lalu ada aparat-aparat desa, ya kan? Yang dimobilisasi itu benar. Dimobilisasi dan dan kalau orang kampung sama kepala desanya itu takut. Ya. Takut dan kepala desanya ini karena dipegang kepala desanya ya. Nanti kalau misalnya desanya ini nggak menang ya 0-2 lah. Ya, dia kan juga takut nih sebagai kepala desa ya. Lu sebagai kepala desa terus 0-2 nggak menang, lu nanti gua ke depannya gimana ya desa gua kayak gitu. Ya. Jadi dia berusaha di desa dia memenangkan 0-2. Dan itu benar kok, ada yang ngomong ke gua milih 0-1 sih, tapi orang tua gue di kampung 0-2 karena nggak enak sih di approach sama kepala desa. Mungkin approach-nya ini nggak kasar. Bu, pilih 0-2 ya Bu supaya kita maju ya. Dari situ aja sebenarnya kan udah nggak fair kan. Yeah. Ya mungkin kalau orang kampung takut nanti gue nggak dibagi bansos lagi, atau misalnya nanti gue mau dipersulit kalau mau ngurus-ngurus KTP untuk anak gue yang sekarang. Artinya kan nggak fair, dari sisi itu udah nggak fair. Demokrasinya sebenarnya bagus, ya kan? Yeah. One man one vote artinya kan egaliter kan. Lu ya mau apapun latar belakang pendidikan, lu mau konglomerat, lu mau kere, tetap suaranya dihitung satu. Itu kan fair kan, egaliter kan, egaliter. Tetapi itu juga yang ngebuat orang-orang yang memiliki kapital ini atau kekuasaan ini bisa mempengaruhi gitu loh. Iya. Makanya sebenarnya kan dari Pancasila ini semua harus dijalankan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin dan sebagainya. Yang terutama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau selama kesejahteraan sosialnya itu belum tercapai, ya demokrasi ini paling gampang diakalinnya gitu loh. Iya, apalagi kalau udah pakai alat negara ya. Iya. Fasilitas negara. Iya. Itu kan? udah yang paling works lah. Iya. Gitu. Dan memang kalau ngomongin soal ini kan kita masih quick count, tadi sempat gue lihat di sosmed per hari ini udah mulai dihitung yang manual, udah mulai keluar nih real count-nya udah mulai keluar. Cuma ternyata Pak Prabowo ini masih memimpin nih Sam. Cuma banyak banget ini viral banget di sosmed soal kecurangan-kecurangan yang terjadi, bahkan yang pendukung 01 kepung KPU gitu-gitu. Enggak usah sih kalau menurut gua kayak gitu. Ya kalau menurut lu gimana nanggapin kecurangan? Kalau menurut gue ya kecurangan itu ada mungkin. Ya. Tetapi dengan selisih yang sekarang itu berapa ya? Pak Prabowo sampai 57 kan. Kalau pemilih di Indonesia itu ada 200 juta, taruhlah yang datang 75%, berarti 150 juta. Oke. Berarti kalau 7%-nya itu berapa tuh? 7 kali 15. 7 kali dari 150. 10 juta. Oke. Lu bisa nggak nyuri 10 juta suara? Jadi Pak Prabowo untuk mencapai yang sekarang harus mencuri 10 juta suara gitu. Jadi kecurangan-kecurangan itu mungkin ada, tapi apakah signifikan gitu? Kalau gua lihat sih memang saudara-saudara gua yang tadinya 03 memang pindah ke 02 men. Ada beberapa. Oh gitu. Ada beberapa. Alasannya? Alasannya biar cepet aja. Satu putaran kan? Iya. Biar cepet. Karena gini loh. Label Pak Anies itu didukung oleh kekuatan Islam radikal itu masih ada. Jadi ketakutan itu masih ada. Dan kalau gue coblos Ganjar, takutnya nanti dua putaran dan peluang Anies jadi naik lagi. Mendingan udah selesaikan aja di sini gitu loh. Iya, gue ada teman kok DM gue, bang ada dia terkenal juga, maksudnya bang lu nyoblos siapa? Gue nyoblos Anies jadinya nih 01 gitu. Oh gitu ya bang, iya. Akhirnya gue tanya balik, lu nyoblos siapa? Nah gue yang penting satu putaran dah bang. Iya udah, bener ada. Bahkan teman gue, ini orang yang pinter loh, anak ITB juga, bilang ini kalau surveinya di atas 50, di atas 45, gue pilih 02. Biar cepet gitu. Karena nggak ada gunanya gue pilih 03. Nanti dua putaran justru gue takut 01 yang menang. Dia bilang mendingan 02. Udah akhirnya jadi satu putaran kan. Iya gitu loh. Kecurangan itu mungkin ada ya, dan itu ranahnya hukum lah. Silahkan kalau mau. Kecurangan ini kan banyak nih modusnya nih ya. Mulai dari penggelembungan suara atau surat yang udah dicoblos gitu. Bisa nyampe 10 juta nggak? Kalau logika gue agak susah sih. Sulit lah. Bisa. Terus yang kedua, itu ranahnya hukum juga sih. Nanti kan ada tim hukum dari Amin, tim hukum dari Pak Ganjar yang memang nggak puas, ya udah naikkan saja gitu loh. Iya. Ya kalau kita sebagai masyarakat, terutama gue komedian yang gue tuh meningkat ya sejak dari lu tadinya pemilih, tiba-tiba gue dipanggil tuh.
Sama ini Pak Anies apa? Sama Caimin. Ya. Dia nemenin dia. Jadi gue jadi pendukung gitu. Tapi menurut gue mendukung supaya orang ini loh ikut milihan 01 seperti gue. Iya. Tapi kalau untuk perhitungan misalnya dia mau nuntut KPU atau banding ke MK ya itu udah tim yang lain lah. Kalau menurut gue, silahkan berjuang dan mungkin Pak Anies juga nggak tahu ya. Mungkin Pak Anies belum umumkan ya. Walaupun sebenarnya waktu dia menang di Pilgub berdasarkan quick count dia udah umumkan kemenangannya. Kenapa nih? Waktu kalah nih versi quick count kalau dia belum umumkan gitu, masih nunggu yang versi KPU gitu. Orang-orang kan pada istilahnya ini kan karena ini kan sebenarnya sains juga mengambil sampling dan sebagainya gitu. Iya. Ya kalau menurut gue mungkin dia menghargai juga di timnasnya itu ada orang-orang hukum yang masih berusaha gitu loh. Dia masih ngulik ya. Masih ngulik gitu. Ya kita tunggu aja karena memang sebenarnya hasil resminya itu setelah KPU. Gitu loh. Tapi kalau gue dari quick count ini memang udah kelihatan sih. Prabowo pasti jadi presiden, jadi presiden. Iya dan memang soal itu juga kan kemarin di Twitter sempat ramai yang soal silent voting itu loh. Maksudnya nggak pernah gembar-gemborin soal mau nyoblos siapa. Tiba-tiba silent majority. Iya, silent majority sendiri sebenarnya gue nggak terlalu setuju ya. Jadi sebenarnya silent majority bahwa penentu dari semua hal di sebuah negara adalah kebanyakan penduduk yang silent. Jadi sebenarnya yang diam. Jadi yang diam itu sebenarnya menentukan gitu loh. Jadi dia nggak vokal kayak gue gitu. Kayak lu banyak ngomongin politik. Dia itu nggak punya. Dia punya pandangan politik, tetapi dia tidak mau mengungkapkan itu di sosial media. Bahkan ngomong ke saudaranya pun enggak gitu. Menurut gue itu jangan digembar-gemborkan lah. Karena berarti kalau ada silent majority itu sebenarnya kegagalan negara dalam dalam menjaga demokrasi sehingga ada orang-orang yang takut untuk mengungkapkan pendapatnya gitu loh. Justru bahaya ya. Ya justru bahaya gitu. Kalau menurut gue sih faktor dari Pak Jokowi itu yang mengerahkan aparat desa, terus aparat-aparat negara, terus kekuatan-kekuatan APBN itu memang gak kelawan sih. Gak kelawan. Soalnya, jadi sebenarnya yang 01 ini suaranya cenderung stabil. Gue sih sebenarnya bangga juga sih sebagai timnya 01, tim pendukung 01. Dengan biaya yang kecil bisa nyampe segitu. 03 jeblok banget, men. Iya, 17, 19. Jeblok banget gitu. Jadi ya di survei tadinya misalnya 01 buncit ternyata enggak gitu loh. Walaupun terakhir memang udah 03 yang buncit ya di survei terakhir. Tapi artinya ada kerja yang bisa diapresiasi dari tim 01 ini gitu loh. Iya. Mungkin kalau kita main jangka panjang di 2029 ya mungkin ini bisa jadi kekuatan baru gitu loh. Kita lihat nanti hasilnya Gibran sama Prabowo ini zong atau enggak. Ya kan? Kalau gue sebagai rakyat, kalau misalnya Gibran sama Prabowo ini berhasil, ya gue senang-senang aja. Senang-senang aja. Tapi kalau ternyata zong, pasti kekuatan yang 25% ini bisa meningkat. Ingat ya, tahun 98 itu baru dilakukan pemilu tahun 97 dan Golkar menang mutlak. Tapi 98 langsung jatuh Soeharto. Gue nggak doain itu ya. Tapi jangan terlalu sombong lah. Jadi kalau misalnya zong nggak lama gitu, nggak harus nunggu 2029 bisa aja ya terjadi. Gitu. Langsung ada pemakzulan, nggak? Ya mungkin lah, mungkin aja. Ya kan? Oke. Karena kekuatannya dari yang itu kan di atas 50% juga. Iya, jadi bisa nambah akumulasi kekecewaan yang tadi mungkin swing voter atau silent majority ini bisa beralih ke oposisi ya. Karena kekecewaan itu. Kekecewaan misalnya makan gratisnya kok menunya gini doang gitu. Kan masih lama 2029. Ada yang bilang 2025 tapi nggak tahu deh. Iya, mereka sendiri kan bahkan di akun Partai Gerindra bilang, "Oh ya 2029 kalau enggak nanti APBN-nya bisa kolaps." Berarti mereka juga mengakui bahwa APBN kita nggak kuat untuk makan siang gratis saat ini gitu loh. Tapi saat kampanyenya pernah disebut nggak 2029? Nggak pernah. Makan siang gratis soalnya itu kan immediate kan. Walaupun mungkin di visi misi kalau kita baca detail mungkin ada tahunnya ya kapan ini akan diimplementasi. Tetapi yang namanya berbohong itu bukan sekedar lu menyatakan yang bukan fakta loh. Menyembunyikan fakta juga lu bohong. Misalnya, "Mal, lu lagi di mana?" Lu misalnya ditanya di rumah atau enggak gitu kan. Enggak, gue mau pergi nih, padahal sebenarnya lu nggak mau pergi. Lu malas ketemu gue. Gue mau pergi nih ya. Habis itu tutup telepon, lu pergi beneran biar nggak ngebohong. Tapi sebenarnya itu bagian dari bohong juga. Lu menyembunyikan faktanya gitu bahwa lu sebenarnya nggak mau ketemu dengan gue gitu kan. 2029
dia nggak memang menyembunyikan faktanya itu bahwa itu dilakukannya nanti. Coba kalau saat kampanye, iya nanti kita akan makan gratis 2029, mungkin juga banyak orang yang nggak akan milih. Terutama yang yang diam ini ya. Yang diam ini gitu loh. Iya. Dan itu soal yang tadi juga soal silent majority itu memang viral di Twitter karena akhirnya dia berterima kasih sama Partai Sosmed, berterima kasih kepada Kurawa, termasuk berterima kasih kepada Zari Hendrik karena udah menjadi tameng mereka untuk diserang netizen gitu. Jadi memang silent majority ini memang jadinya jatuhnya di negara demokrasi jadi bahaya karena mereka nggak berani menyuarakan kan. Iya, tapi itu juga kan nggak ada studinya. Iya, bener nggak? Iya, itu bener. Ada itu silent majority. Kalau gue sih lebih percaya karena pengerahan bansos, pengerahan kekuatan negara dari sisi aparat, SDM maupun sumber daya keuangannya untuk memenangkan 02. Dan lebih percaya teman lo yang bilang yang penting satu putaran itu ya? Iya. Ya benar sih. Gila jadi sih. itu menurut gua ya, coba sekarang gini lah. Mau silent majority atau apa, jangan Gibran yang jadi wakilnya Prabowo dan Pak Jokowi diem aja. Bakal satu putaran nggak? Enggak. Ini kan Pak Jokowi udah bilang bahwa presiden boleh memihak. Terus sebagai orang tua hanya bisa merestui. Artinya kan Pak Jokowi itu mau supaya Gibran yang jadi gitu loh. Tarik itu semua, terus bansos itu istilahnya ada tapi yang bagiin Risma gitu. Risma kan bansos. Ya, tapi diparkir bener-bener gitu loh. Ada. Coba kayak gitu. Bisa nggak lebih dari 50? Menurut gua nggak. Mungkin masih menang tapi bisa 2 putaran gitu loh. Jadi silent majority itu kan omongannya Ridwan Kamil juga kan. Ridwan Kamil. Ya itu sebenarnya adalah cara-cara orang ya untuk bilang orang yang vokal itu adalah bacot. Makanya gua nggak sebenarnya. Jadi gue nggak terlalu suka juga orang yang vokal tuh nggak bacot, dia menyuarakan apa yang dia ingin dia ingin perubahan ya dia suarakan dan itu sah di negara ini, di negara demokrasi gitu. Itu kan lo mau bilang bahwa lu banyakan bacot, yang menentukan tuh orang-orang yang diam, jadi diam adalah emas tuh gue juga nggak terlalu setuju gitu. Itu adalah cara-cara orang yang berkuasa di atas supaya lu diam, supaya orang-orang yang vokal, supaya intelektual yang vokal tuh diam aja gitu loh. Enggak lah. Coba kalau nanti semua diem aja, semua nih dilolosin korupsi besar-besaran dan sebagainya. Dan lu lihat ya, korupsi di era Jokowi ini tinggi loh. Iya. Dan gue curiga ini didiemin. Jadi korupsi di era Jokowi ini didiemin sama Pak Jokowi supaya bisa disandra orangnya. Nah, itu kan makin jahat sebenarnya. Oke. Jadi si ini biarin aja korupsi supaya gue pegang buntutnya. Si ini korupsi pegang buntutnya, semua dipegang buntutnya, men. Akhirnya masuk ke koalisi anaknya. Itu menurut gue. Iya, jadinya makin kuat dan jangan sampai kalah. Iya. Kalau nggak terbongkar KPK semua. Dilemahkan dan sebagainya. Iya, benar. Gitu loh. Jadi bisa dibilang tuh ibaratnya nih Pak Jokowi ini mengerahkan, bahkan ini ya yang baru-baru ini juga, makanya memang kemarin juga sempat bahas tuh soal Pak Jokowi ini kan tipikalnya berkolaborasi lah. Kayak semua diajak makan siang, Yang tadi lu bilang pegang buntut gabung nih sini gitu kan. Sistemnya kolaborasi. Iya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Iya, kan ke Surya Paloh katanya baru-baru ini kan. Bukan baru-baru ini, Iya. Tadi malam. Kemarin atau tadi malam? Makan siang ya ke istana kan? Ya sebenarnya ketemu nggak apa-apa lah ya. Mungkin Pak Surya Paloh chargernya ketinggalan ini. Tapi gini, itu yang salahnya dari kita juga memandang bahwa sebenarnya gue juga baru baca tuh beritanya bahwa dari pihak Nasdem ya, bukan Pak Surya Palohnya, itu ada statement bahwa Indonesia ini tidak boleh terpecah gara-gara pemilu. Gue setuju banget. Persatuan Indonesia setuju banget gitu loh. Pancasila. Iya, Pancasila gue setuju banget. Kemarin gue dengan Gian baru on air barengan kok. Dia pendukung 02, gue ceng-cengan. Gue setuju banget bahwa jangan gara-gara pemilu kita terpecah belah. Tetapi persatuan Indonesia itu bukan semata-mata ketika semua kekuatan politik ngumpul dalam kekuasaan pemerintahan eksekutif, masuk kabinet. Nah, itu mah sebenarnya persatuan para elit gitu. Bukan persatuan Indonesia. Iya, artinya nggak apa-apa. Dulu Syahrir sama Soekarno juga banyak nggak setujunya. Natsir yang Matsumi dengan Soekarno juga banyak nggak setujunya gitu loh.
Walaupun waktu dulu mah perang akhirnya jadi gontok-gontokan beneran ya. Iya, bukan. Aidit dengan Soekarno terlalu dekat, yang lain kesel kayak gitu kan. Dulu kayak gitu. Tapi prinsipnya harusnya kan Indonesia semakin dewasa nih. Nggak apa-apa Pak Surya Paloh, Pak Anies menjadi oposisi, Pak Jokowi ya anaknya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu menjadi partai penguasa penguasa Indonesia, menjalankan dan ini mengkritisi gitu loh. Mengkritisi, membangun koalisi di luar pemerintahan untuk 2029. Ya kan? Jika orang-orang kan rakyat Indonesia ini nggak semuanya pengen IKN. Ada yang nggak pengen IKN, 25% itu setidaknya lah, ya kan? Jadi rakyat Indonesia ini nggak semuanya pengen makan gratis. Nah, siapa yang memperjuangkan kalau semuanya masuk ke pemerintah gitu loh? Artinya rakyat Indonesia ini ada yang pengen pendidikan diprioritaskan dibandingkan pembangunan IKN, ada yang seperti itu. Dan sebenarnya itu kan keinginan. Anehnya di Indonesia tuh ketika keinginan seperti itu, lu kalah lu. Enggak, gue punya keinginan lain. Jadi pemilu ini gue punya keinginan lain. Gue tuh sekarang dicengin, lah dasar lu kalah. Bukan masalah itu, gue punya keinginan lain yang kira-kira oleh Pak Anies bisa diakomodasi. Dan gue nggak percaya sama Pak Prabowo atau Gibran bisa mengakomodasi keinginan gue. Sesimpel itu, gitu kan? Sesimpel itu. Dan yang kedua, gue juga nggak setuju dengan proses Gibran menjadi wakil presiden. Gue juga nggak setuju Pak Prabowo yang punya masa lalu HAM yang gelap itu juga jadi presiden. Itu udah, gitu loh. Bukan masalah gue pengen calon gue menang dan sebagainya. Gue punya keinginan lain gitu. Gue punya pandangan politik lain. Iya. Gitu loh. Iya. Dan ini tadi lu soal semua nggak harus digabung pemerintah. Tadi kan lu ngomong kayak gitu kan. Iya. Cuma lu pernah ini nggak? Karena kan lu termasuk yang vokal juga ya. Maksudnya vokal ngomong kayak gitu tadi, vokal segala macam. Pernah nggak gini Sam? Ditanya kenapa? Dan ini kayaknya pernah sih harusnya. Kenapa nggak lu aja nggak masuk kabinet? Kenapa nggak lu aja yang jadi DPR? Kenapa? Kan selalu ada pertanyaan seperti itu kan. Iya. Kalau lu ditanya seperti itu, jawabnya apa Sam? Kenapa nggak lu aja jadi DPR? Gua sebenarnya gini loh. Gua udah pernah jawab juga. Oke. Ya karena itu cost of politik yang tinggi itu lah. Ya artinya ya. Oh iya. Seperti itu ya. Iya benar. Kalau menurut gua ya ini yang gua lakukan udah maksimal. Artinya ada orang-orang yang kira-kira perjuangan politiknya sama dengan yang gua inginkan, gua dukung gitu loh. Gue tuh tadinya cuma mau milih Mal, gara-gara lu panggil, gue akhirnya jadi viral. Terus akhirnya ada approach juga dari tim. Terus David sama Abdur bilang kalau memang udah, jadi gini, ini orang-orang tadinya memang udah mau milih 01. Iya. Terus gabung, akhirnya bikin gerakan. Saweran dulu awalnya. Lama-lama logistiknya ya disupport juga, akhirnya. walaupun gak gede ya. Untuk sewa tempat, bikin acara kan perlu juga logistik. Untuk pergi ke Surabaya, ke Jember, gue jadi ke beberapa kota gini, gue jadi gaji tim ses gini gitu kan. Ya ada logistiknya, tapi setelah gue menentukan, artinya gini, bukan artinya dibalik. Lo mau nggak dukung 02? Ini gue bayar. Nah, bukan gitu, tapi gue udah dukung 02. Akhirnya karena gue udah gerak, akhirnya sini gue penuhi logistiknya seperti itu. Kalau gue difasilitasi lah. Difasilitasi, adalah, walaupun gak gede juga kalau dibandingkan yang 02 ya. Gitu loh. Iya. Berarti kalau artinya gini, aspirasi politik gue udah gue sampaikan secara terbuka dan resiko gue dibully juga udah gue terima sekarang. Gue tuh, lu lihat deh Instagram sebelumnya tuh gue cuma selfie, terus terus upload Strava dan sebagainya. Ini kok jadi politik semua dan mulai dibully gitu loh. Dan mulai dibully ya, menurut gue yang ngebully gue juga nggak ngerti gitu. Salah. Walaupun Pak Anies kalah, bagi gue nggak ada masalah. Karena yang gue udah bilang juga di podcast lu sebelumnya, bahwa gue masih yakin 02 yang menang. Tetapi gue nggak setuju dengan cara 02. Mulai dari anaknya, mulai dari Pak Prabowo-nya, mulai dari Jokowinya bagi-bagi bansos dan abuse of power-nya dia gitu loh. Mengobrak-abrik demokrasi, gue nggak setuju. Dan gue harus melawan itu. Gitu loh. Dengan gue mendukung 01. Kalah, ya udah nggak apa-apa. Tapi gue udah menyuarakan apa yang gue ini kan. Dan orang yang pengen perubahan tuh ada. Saat ini masih sekian persen. Tapi nanti nggak tahu perkembangannya 2029 bisa aja turun. Oh ternyata Pak Prabowo sama Gibran tuh bagus. Ya udah terusin aja jadi monarki gitu. Bisa aja kan. Keluar juga kata-kata itu. Ditunggu. Enggak. Tapi sebenarnya gitu loh. Iya. Orang bagus itu ternyata harus dibatasin tuh ada.
Karena katanya absolute power tend to corrupt. Jadi bisa aja. Kenapa ini ditemukan 2 tahun kan ini niru Amerika juga. Karena kalau misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bukan 2 tahun, 2 periode. Tadinya bagus tuh bisa jadi orang tuh ya kalau udah berkuasa lama ya. Itu tuh bisa wah, ini bisa ngapain ini akhirnya jadi lu aja lah misalnya jadi gitu megang kekuasaan di Indonesia ya. Dari yang lu kayak gini ya. Pelongo gini ya, gue bisa ketemu nanti 10 tahun lagi lu udah beda gitu ketemu gue. Iya. Nah itu Pak Jokowi tuh kayak gitu. Kalau menurut gue. Karena kekuasaan tuh lebih bahaya dari narkoba, Sam. Iya. Lebih adiktif kekuasaannya. Soalnya tuh gue pernah ngobrol. Ya bayangkan lah, lu kan sempat juga bikin film. Iya. Nah, lu kan di situ berkuasa kan menentukan casting. Iya. Sini ajak, sini enggak. Itu kan lu enak juga kan. Sini ajak. Ini enggak, ini gue nggak suka ini. Dan itu tuh ini banget kekuasaan itu ya. Gua aja jadi kan gua waktu itu ada kerjaan di Vietnam nih, gua waktu itu ceritakan ke teman-teman gua. Jadi gua ada kerjaan di Vietnam ketemu Pak Jokowi. Sebenarnya itu kerjaannya Gojek gitu ya. Dan gua berangkat ke Vietnam ketemu Pak Jokowi dan ngobrol langsung 4 mata sama Pak Jokowi di ruangannya dia tanpa ajudan, pokoknya tanpa siapapun. Cuma gua selo sama Jessica Jen gitu. Itu gue begitu keluar dari ruangan itu, Sam, itu tuh kayak bener-bener didewakan. Maksudnya dalam pengertian semua tim saya, semua ajudan, semua orang-orang pentingnya yang Pak Jokowi bawa tuh nanya, Pak Jokowi mau apa? Ngobrol apa aja gitu. Ya karena ini tamunya Pak Jokowi. Iya, jadi segitu itu aja baru ngerasain duduk sama presiden aja segitu di respectnya, segitu dihormati, baru begitu doang. Dan bayangin Pak Jokowi mau ngelepasin itu gimana dia rasanya. Iya. Ada yang namanya post power syndrome tuh ada. Ada benar. Iya kan? Gue setuju kok. Makanya kan kalau lu misalkan lu jadi menteri ya, Sam ya. Misalkan lu jadi menteri perdagangan deh. Misalkan let's say, misalkan menteri perdagangan atau enggak yang enggak populer apa ya? Yang dari sosmed tuh enggak terlalu populer lah. Menteri apa ya kalau yang enggak terlalu Menko Kesra dulu tuh apa? Ya misalkan lu bilang itu deh. Menteri Desa. Menteri Desa, misalkan yang let's say Menteri Desa lah. Kan kalau dibandingin BUMN kan kayaknya masih ada strata agak ada jomplang jauh ya, walaupun sebenarnya semua sama rata ya. Misalkan lu Menteri Desa sekarang, Sam. Ya lu kalau ke desa lu akan disambut. Misalkan karena lu ya udah pasti kan menteri desa datang berbagai segala macam. Tapi lu bayangin seorang Erick Thohir yang datang ke desa itu dengan menteri desa datang. Kira-kira menurut lu pribadi nih siapa yang lebih digulung karpet merah? Siapa yang digelarin karpet merah? Saat ini sih pasti Erick Thohir kan. Karena beliau ada menteri BUMN. Dan ketua PSSI juga. Bener. Otomatis kan menteri desa, gue harus nambah kekuasaan gue supaya gue setara dengan Erick Thohir. Gue digelar karpet merah juga. Nggak bisa, nggak cukup buat gue menteri desa. Kekuasaan gue cuma segini. Akhirnya jadi menteri BUMN yang menteri desa tadi. Begitu BUMN digelar, set gini-gini enak apa segala macam. Akhirnya ada cawapres datang. Kan cawapres lebih digelar dong daripada menteri BUMN, jelas dong. Wah nggak bisa kayak jadi menteri BUMN, gue harus jadi cawapres. Adiktif kan? Ya mulai biasanya lu pakai ekstasi, naik ke sabu, akhirnya ujung-ujungnya kokain. Nah iya kan nambah terus, dosisnya nambah terus kan, sampai endingnya jadi presiden. Presiden tuh heroin. Iya. Dan begitu jadi presiden pun masih mau nambah periode kan, berarti kan dosisnya tetap nambah terus. Pak Jokowi ini udah diundang ya, masih ngomong kayak gitu. Kalau gue mah nggak pernah diundang. Enggak, ini kan analogi. Enggak, maksudnya intinya kan terus nambah dosisnya artinya nambah. Gini, orang yang bukan penguasa tapi diundang oleh penguasa aja lu dapat spot yang demikian itu. rupa. Apalagi lu jadi penguasanya kan. Jadi penguasanya. Terus yang kedua sebenarnya kemarin itu menurut gue yang perlu disayangkan tuh adalah ketika debat dan sebagainya Pak Anies dan Pak Ganjar menyerang Pak Prabowo. Terus sebenarnya nggak apa-apa. Nggak ngaruhin maksudnya maksudnya gini loh, janganlah itu digoreng-goreng. Pak Anies ini kurang lah ininya nggak sopan sama orang tua. Ngebully ya. Gibran juga sama kan yang gini-gini. Itu kombutan coki tuh kayaknya. Sama Muslim. Iya. Pakai act out gitu loh. Dan yang kedua ya, yang gue sayangkan juga misalnya kayak komika lah yang gue kenal. Kalau artis yang lain gue nggak kenal. Egy Hao, tadi lu sempat ya maksud gue gini loh, maksudnya ya gue nggak nyebut nama lah. Tapi gini lah, lu aja deh, lu tuh dikenal masyarakat, ya kan? Yang lu tuh lebih berhutang ke masyarakat dibanding penguasa. Ketika lu dikenal masyarakat karena film lu, karena stand up comedy lu, media juga kan meliput lu karena ini orangnya menjual nih Kemal nih. Waktu dulu nih kan ini muka Arab nih lucu nih kayak Paul McCartney kan. Panji bilang gitu. Wah gitu lah. Akhirnya walaupun lu sebenarnya nggak nomor 1, tapi waktu itu kan
lu juara 3 ya kalau nggak Juara salah. 3. Tapi kan langsung dapat kontrak film dan sebagainya. Karena menurut produser lu menjual gitu kan, lu menjual. Hutang lu ke siapa? Ke masyarakat sebenarnya. Yang membuat lu terkenal tuh masyarakat. Orang follow lu di Instagram sampai jutaan, subscribe YouTube lu, hutang lu ke masyarakat. Baru setelah itu Pak Jokowi, oh ini orang nih influential juga terhadap Gen Z nih. Gua undang. Lu nggak utang sama Pak Jokowi. Jokowi itu melihat lu influential, melihat influence lu, pengaruh lu terhadap Gen Z, diundang. Demikian juga dengan Kiki Saputri, Egy Hau, melihat dia, wah ini orang yang berpengaruh nih, gitu terhadap Gen Z, diundanglah untuk menjadi tim ses 02. Lu nggak ada utang ke dia, gitu loh. Utang lu tuh ke masyarakat yang membuat lu Inul menjadi terkenal. Kenapa? Karena dulu viral dengan goyang ngebornya gitu loh. Lu Inul nggak punya utang ke pemerintah, tapi kenapa mendukung Omnibus Law gitu menurut gue. Contohnya itu, gitu loh. Walaupun terakhir dia kena imbasnya juga yang akhirnya yang ke tempat karaoke-nya pajaknya walaupun waktu itu ada kenaikan pajak dan sebagainya. Artinya kan seniman itu nggak punya, makanya untuk kedepannya juga. Memang sekarang nih ya beredel atau undang-undang subversi udah nggak kayak zaman Soeharto. Tetapi ada loh. Misalnya ya, orang-orang yang misalnya jobnya di stop gara-gara dukung 01 ada. Ada katanya orang yang udah ini ketahuan 01 nanti dulu deh. Ada gitu. Harusnya jangan gitu. Jadi dunia usahanya juga jangan disetting seperti itu. Mungkin itu keputusan pengusaha atau keputusan direktur BUMN tertentu untuk tidak memakai talent itu gitu loh. Tapi dipengaruhi oleh kondisi politik karena dia ada ketakutan nanti gue dikasih ini lagi nggak ya? Doktrin lagi. Maksudnya gini, gue sebagai direktur BUMN nih, kalau gue pakai semi, ya nanti gimana nih ya? Jabatan gue. Jadi jangan maksudnya kondisi politik dan usaha kita itu diciptakan seperti itu gitu loh. Akhirnya nanti yang dapat job-job di BUMN ya pendukung 02 semua. Marcel. Oh iya, artinya gini loh, biar itu berdasarkan meritokrasinya yang digembar-gemborkan oleh Pak Prabowo, bahwa orang itu dipakai berdasarkan keahliannya. Oke, kalau butuhnya yang heboh-hebohan ya pakailah Marcel, pakailah Kiki, pakailah Kemal. Tapi kalau misalnya ada misalnya ini ya, ada diskusi panel, moderatornya pakailah Panji. Gitu loh, yang cocok gitu kan. Jadi sesuai dengan keahliannya gitu loh. Kalau memang butuh di BUMN tertentu, butuh sebuah event, butuh rapper, ya pakailah Kojek, ya kan? Kojek rebutan. Jangan semuanya rapper yang di sana gitu loh contohnya, gitu loh. Kalau memang ngomongin rappernya ini tentang Enjoy Jakarta, Kojek lah yang paling cocok, ya kan ya? Seperti itu. Jadi berdasarkan sesuatu itu berdasarkan keahliannya gitu loh. Iya. Ya, ini kan wah ini ya gara-gara ini ya nanti gue kasih job terus. Itu dari kayak gitu tuh sebenarnya salah. Jadi utang daripada seniman ini. Jadi menurut gue ya ini ya seniman itu jangan jadi corong penguasa ke rakyat atau ke masyarakat. Lu nggak usah menyuarakan suara Pak Prabowo kepada masyarakat. Jadi sebaliknya harus diputar. Diputar. Lu menyuarakan suara masyarakat ke Pak Prabowo. Lu kan deket nih kan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sekarang presiden nih. Nantilah dilantiknya Oktober. Iya. Tapi menang sih udah ya. Siapa nih? Egy Hau. Kiki. Lu deket. Suarakan dong suara masyarakat ke Pak Prabowo. Gue kan gak deket. Kalau tadi Pak Anies yang menang mungkin gue yang suarain. Iya, gue juga gak deket. Iya. Kalau Pak Anies menang gue juga mungkin menyuarakan ke Pak Anies. Menyuarain. Pak Anies, masyarakat nih butuh ini. Bukan artinya malah kita jadi jubirnya dia yang bilang, hei masyarakat, Pak Prabowo tuh maunya begini. Itu terbalik. Jadi lu menjadi suara masyarakat di depan penguasa. Bukan suara penguasa di depan masyarakat. Wah itu di quote tuh. Anjing. Ada quotes baru setiap episode. Iya, menurut bareng Boy, gila. Kiki Saputri itu nggak ada utang ke Prabowo. Dia hutangnya ke masyarakat, dia bisa terkenal ini. Iya kan? Egy Hau itu katanya dari Bantar Gebang ya? Iya. Bisa di atas puncak kayak gini karena masyarakat banyak menyukai dia. Karena masyarakat banyak menyukai dia, akhirnya tim 02 lihat, oh ini orangnya lumayan nih. Kalau dijadiin kalau dijadiin artis pendukung, ya gitu kan, nggak ada utang ke Prabowo, nggak ada, gila. Gitu. Menurut gue seperti itu loh. Jadi kalau ada misalnya yang pendukung 01, itu jangan dicengin, itu juga rakyatnya Pak Prabowo gitu loh. Iya tetap sama memang aja. Karena kebetulan pengennya waktu itu yang jadi adalah
desain-desainnya atau rencana-rencananya Pak Anies yang lebih sejalan itu aja. Tapi kalau presidennya Pak Prabowo tetap rakyatnya Pak Prabowo kita mah. Kalau Pak Prabowo misalnya nanti ngaco, dolar tiba-tiba 20.000, ya kan? Walaupun lu nggak punya dolar ya, tapi dolar 20.000 itu pengaruhnya untuk semua rakyat Indonesia karena banyak barang kita import. Gila 20.000. Iya misalnya. Yang susah ya pemilih Anies juga susah gitu loh. Iya kalau harga beras kan naik terus nih sekarang nih. Naik terus. Kan ya udah naik semua naik subsidi BBM mau dipotong mau dihilangkan. Gas oke gasnya mau naik. Nggak, tapi artinya gini, itu gue memang ketawa-ketawa, tapi ketika gas beneran naik nanti ya gue sedih juga lah. Kita jadi ke bawah-bawah. Dan yang kedua ya, gue nih sebagai sekarang nih ya, walaupun masih hasil quick count, gue berdoa supaya Pak Prabowo tetap sehat. Sehat. Karena kalau Pak Prabowo nggak sehat, yang ngegantiin Gibran. Bangsat. Kita lihat pertanyaan netizen ya. Pertanyaan netizen. Tapi sekarang gini deh, lo mau jadi kan aturannya gitu kalau Pak Prabowo nanti berhalangan tetap, Gibran jadi presiden. Mendingan Prabowo sehat dong. Iya, gue mending Prabowo sehat. Pokoknya semuanya bukan berarti Gibran nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuma Pak Prabowo semoga sehat terus sampai 5 tahun ke depan Pak. Iya. Gitu. Tuh baik gua mah. Iya. Gitu. Oh tapi pertanyaan netizen ada yang kayak gitu tuh. Apakah 2029 Gibran jadi presiden Om Sam? Nah, enggak jadi gini loh. Kan itu pernah itu yang viral yang dan gue bilang itu gue melakukan framing enggak. Itu ketakutan gue. Kalau misalnya tidak terjadi tidak apa-apa bagus. Ketakutan gue tuh Gibran tuh gini loh. Lu kalau udah berhasil jadi wakil presiden, masa berhenti sampai di situ nanggung banget lu? Ya kan? Pasti coba jadi presiden gitu loh 2029. Dan kalau berhasil 2 periode juga kayak bapaknya. Iya. Wah, anak pertama udah berhasil ya nanti terus lah yang ujungnya sampai Jan Etes. Iya. Mungkin gua mau lakukan framing hiperbolik karena hiperbolik adalah salah satu majas yang sering dipakai oleh komika. Oke lah, gua terima itu. Tetapi kalau kita mundur ke tahun 98, ada anak-anak kiri PRD yang sedang rapat nih. Kita back to the future aja tuh. Si Michael J. Fox, kita balik tuh ke 98. Orang-orang itu lagi pada rapat, kita akan runtuhkan Soeharto dan sebagainya. Terus kita interupsi rapat mereka. Gak usah banyak bacot gue. kita akan menuntunkan Soeharto nih. Ya kan? Ada Mas Budiman Sujatmiko di situ. Mas Budi gak usah banyak bacot. Kita memang mau menurunkan Soeharto. Tapi nanti akan ada Soeharto baru. Dan Back to the Future. Iya, nanti akan ada Soeharto baru. Iya. Dan lu akan bersama-sama dengan dia. Pasti orang itu nggak percaya. Iya benar. Nggak percaya kalau gua mundur ke 98 Back to the Future kayak gitu nggak percaya. Sama seperti misalnya nanti 2049 Jan Etes, mungkin kita nggak percaya, tapi kalau didiemin terus siklusnya udah ada. Dan Pak Jokowi ini nggak malu-malu. Iya. Nggak malu-malu dia. Udah. Artinya kalau dia malu mah Gibran udah deh nanti aja ya Mas. Gitu ya. Sekarang giliran Pak Prabowo biarin wakilnya Pak Erick Thohir atau giliran Pak Ganjar aja kan dari partai kita aja. Artinya dia nggak malu-malu. Nah, apa yang menyetop dia tidak melakukan itu di 2029? Keluarga itu. Apa? Ya rakyat. Iya, maksudnya dari sisi mereka. Ada nggak? Oh dari sisi mereka. Etika? Enggak lah. Nggak ada. Kan dilanggar semua. Iya, artinya 2029. Ya gue apalagi kalau udah didukung lembaga survei elektabilitasnya tinggi, pasti tuh makin pede. Apalagi ada pembisiknya di kiri kanan. Maju aja Mas, maju dong. Gitu loh. Abis Gibran Kaisang, Jan Etes udah selamat deh. Gue framing atau enggak? Ya, kalau tidak terjadi, gue seneng banget. Gue tidak bisa predict the future. Itu bukan predict the future. Tetapi sama seperti kalau kita nggak usah jauh-jauh, kalau ke Budiman kejauhan. 2014, ketika misalnya Pak Jokowi dilantik, gua ngomong, habis itu gua pidato, hati-hati sama Pak Jokowi. Ini anaknya yang namanya Gibran ini, 10 tahun lagi nanti mau dijadiin wapres, lu percaya nggak? Enggak. Nggak ada yang percaya. Iya. Nggak ada yang percaya, men. Nggak ada yang percaya. Tapi tiba-tiba kejadian. Akhirnya omongan lu baru dikutip 10 tahun ke depan. Iya, artinya gini kan? Kalau nggak. Jadi rekam ini ya, nanti kalau Jan Etes jadi presiden 2049. Tapi ada yang bilang gini, apa alasan Om Sam nggak percaya survei Pilpres kemarin? Emang lu ada ngomong gitu? Sebenarnya nggak, gue percaya. Gue sih sebenarnya gini. Di JIS gue ada ngomong,
ini kok JIS banyak nih. Tapi surveinya paling buncit ya gitu doang gitu loh. Oh gitu doang. Artinya itu kebawa perasaan lah. Supaya nambah seru-seruan. Artinya untuk meningkatkan ini masa. Tapi sebenarnya kalau survei kalau quick count gue percaya sih. Kalau survei itu waktu itu gue masih bertanya-tanya. Gue masih berharap bisa 2 putaran. Gue bilang ya, survei itu gue percaya. Tapi gue masih berharap bisa 2 putaran gitu loh. Oke. Karena 1 putaran ini ya, agak mengagetkan juga kan sebenarnya. Iya, bikin shock ya. Artinya gue percaya yang kan di yang podcast sebelumnya gue udah bilang, ya kan, bahwa 02 ini lebih kuat gitu. Tapi gue berharapnya usaha gue ini bisa mencapai ke 2 putaran. Nah, tapi ya ternyata yang nggak bisa jaga suara kan 03. Coba kalau tadi 03-nya 25, 2 putaran kan? Iya. Tapi nggak nyampe juga. Nggak nyampe gitu 17, loh. 19. Ya, artinya gue percaya bahwa survei itu kan ada juga yang nyebutnya 45, ada yang nyebut 47. Terakhir ada tuh indikator yang ngeluarin tuh sehari sebelum masa tenang itu 52 atau 51,9. Di situ gue juga wah mengerikan nih gue bilang. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan 45, 47 artinya masih ada harapan dong untuk 2 putaran. Iya. Nah, nggak ada yang nyangka tuh 03 sejeblok itu. Ya iyalah. Risma sebagai Menteri Sosial, lu pernah lihat nggak belakangan ini? Ya kan, di parkir men, yang bagian langsung Jokowi. Jadi ibaratnya lu terima gaji supaya kelihatan CEO-nya terus yang ngegaji. Iya. Padahal kan sebenarnya kita terima gaji, terima aja ya. Ngapain dari tangan CEO langsung? Nah ini kan sekarang kayak gitu. Berarti kalau misalkan mau 2 putaran nanti pilpres selanjutnya ya. Kalau mau 2 putaran usahakan capres itu H-1 sebelum pencoblosan datang ke close the door itu. Thank